Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari ini. Kita melanjutkan belajar kita yang mana kita sudah masuk kepada bab baru dalam TCM, yaitu praktek-praktek ya. Yang mana di sini nanti kita akan banyak praktek sampai ke pertemuan terakhir nanti ini isinya tinggal praktek-praktek aja. Praktek apa? Hari ini kita akan praktek mikroakupuntur kepala pada skalep klasik akupuntur. Kemudian praktek mikroakupuntur kepala dengan Yamamoto, skalep akupuntur nanti pertemuan berikutnya. Dan pertemuan terakhir berarti masuk ke ini ya Bu ya, mikroakupuntur telinga dan abdomen. Berarti tinggal 3 pertemuan lagi teh Dek. Waduh, bareng gaduhnya. Tinggal 3 pertemuan lagi. Yang ketiganya tuh ujian jangan belajar satu malam. Bentar. Ingat beksu. Iya Teh Ade bener. 4. Materi persiapan ujian. Oh, yang terakhir materi persiapan ujian. Jagonya di sini ya. Iya. Berarti 4 kali lagi Bu sama ini ya. Waduh, deg-degan deh ya. Jadi 4 kali itu yang pertama nanti hari ini ya. Ini adalah mikroakupuntur, skalep. Kemudian berikutnya Yamamoto skalep akupuntur, lalu mikroakupuntur telinga dan abdomen. Lalu yang terakhir nanti adalah pembahasan seluruh materi ya, dari awal sampai akhir itu 1 pertemuan. Ya, bukan ngebahas tapi review ya. Review pembahasan ulang bab-bab yang teman-teman belum mengerti ya. Kemudian yang kemarin ada yang tidak masuk di bab-bab tertentu harus banyak-banyak lihat jadwal ya. Nanti saya datangnya di angkatan berikutnya itu di kelas berapa, tanggal berapa itu ada semua di situ. Kemudian dilanjutkan dengan tryout 1 pertemuan. Dan terakhir adalah ujian. Jadi 6 kali lagi Bu. Ya masih lama sih ya. 6 kali itu masih 3 bulan. Tapi rasanya nanti bakal cepet banget. Ada remedi nggak sih Bu? Remedi pasti lulus lah ya. Ya baksos nanti ada baksos sendiri. Ya kalau 80 sih. Berkaitan dengan baksos. Baksos itu adalah acaranya siswa. Kami datang sebagai tamu. Jadi nanti teman-teman yang menentukan lokasi baksosnya di mana. Boleh di Karawang. Boleh. Ya. Ya, boleh. Kabarin aja tapi di luar dari baksos ini berarti. Ya, nanti teman-teman bisa adakan ya baksos. Ya, baksos itu adalah acaranya teman-teman sendiri. Biasanya rangkaiannya adalah baksos, kemudian pembagian sertifikat, gitu Bu. Jadi baksos dan pembagian sertifikat. Bagi yang lulus. Baksos dan pembagian sertifikat. Ya Allah, ada yang datang, tamu tak diundang, silahkan. Ada kursi di belakang, tambahin boleh. Di sini di depan boleh, Teh Ade. Di depan di situ kosong, masih kosong. Ada yang nggak datang kan soalnya. Ada 2 orang yang nggak hadir kan hari ini ya, Bu Nia ya, Mbak Nia sama siapa lagi, 1 lagi tadi ada yang izin ya. Pak Ahmad izin. Pak Ahmad izin. Saudaranya udah meninggal. Oh iya ya.
Bu Isa gimana Bu Isa? Ngeliat di status sih bawa koper sih, Bu. Oh, bawa koper. Jangan-jangan dia dieliminasi dari di bandara ya. Idola Ci. Ah, ini mah bawa koper lagi di Tanah Abang ini mah. Oh iya beneran, dia nganterin. Ya insya Allah datang mudah-mudahan ya. Kalau tidak ada Bu Isya, tidak ada gorengan di antara kita, Bu. Ya baik teman-teman, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar skalep akupuntur. Berkaitan dengan skalep akupuntur. Anu majuan dong, wah kayak nggak ada temannya saya jadinya nih. Maju. Kayak nggak ada temannya, ntar biar si Zaki biar paling depan dia. Ya, jadi berhubungan dengan skalep akupuntur, skalep itu artinya adalah kulit kepala, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang akupuntur pada skalep akupuntur, berarti skalep akupuntur itu adalah akupuntur yang dilakukan di mana, Bu? Di kulit kepala. Berkaitan dengan skalep akupuntur ini sendiri, dalam pengobatan TCM akupuntur, skalep akupuntur nanti ada banyak tekniknya, Bu. Ada 6 teknik skalep akupuntur. Yang kita pelajari di sini cuma 2, yaitu skalep klasik akupuntur dan Yamamoto skalep akupuntur. Ya, ada 2. Di luar nanti ada lagi, ada Jiosunfa, ya. Di luar ada lagi Tung Style, ya, macam-macam, Bu. Jadi ada banyak teknik skalep akupuntur yang kita pelajari di sini. Nanti cuma ada 2. Sisanya teman-teman kalau penasaran bisa cari sendiri di luar, ya. Ya, jadi nanti ada skalep klasik akupuntur dan Yamamoto skalep akupuntur. Bedanya apa? Bedanya adalah pada skalep klasik akupuntur, akupunturnya dilakukan pada area-area di kepala menggunakan jalur meridian klasik. Itu ya. Jadi akupunturnya dilakukan di kepala menggunakan apa, Bu? Menggunakan jalur-jalur meridian klasik. Sedangkan pada Yamamoto New Scalp Akupuntur, maka akupunturnya dilakukan di kepala, tapi menggunakan jalur-jalurnya Master Yamamoto. Dari mana? Dari Jepang, ya. Jadi nanti ada 2 pertemuan. Hari ini belajar Scalp Klasik Akupuntur. Yang kedua nanti pertemuan berikutnya Yamamoto Scalp Akupuntur. Perbedaannya apa, Bu? Perbedaannya adalah lokasinya. Yang kedua, yang membedakan nanti adalah standar ataupun teknik penusukan nanti juga berbeda. Di mana pada Yamamoto Scalp Akupuntur, dalam diagnosanya nanti menggunakan diagnosa perut atau abdomen. Ya, jadi nanti dalam melaksanakan akupuntur kepala dengan teknik Yamamoto, diagnosanya nanti menggunakan abdomen. Sedangkan pada klasik akupuntur nanti menggunakan pendekatan-pendekatan klasik. Ya, kita pahami dulu tentang kepala. Kemarin ini sebenarnya sudah dibahas, tapi akan kita perdalam lagi ya. Berkaitan dengan kepala. Anatomi kepala waktu itu insya Allah ini mah udah dibahas kan, Bu ya? Masih ingat nggak teman-teman yang kita praktek sutura? Ya, ini ya. Ini sudah dibahas, tapi saya yakin supaya ingatannya semakin segar, ya kan? Maka dibahas lagi. Ya, karena yang kemarin udah lupa apa masih ingat, Bu, yang kemarin, Bu? Udah di luar kepala ya. Ya, maka dari itu kita di sini pelajari lagi struktur, anatomi, fungsi tengkorak, kepala dan juga otak. Pada dasarnya struktur kepala kita seperti ini, Bu, ini pembagiannya. Kemarin sudah pernah dibahas, jadi nanti kita selewat-selewat saja ya. Pembagian-pembagian kepala itu terdiri dari beberapa bagian. Area yang paling depan dari kepala kita menyebutnya dengan apa, Bu? Dengan frontal, ya. Frontal itu nanti bagian depan di sini, ini adalah area frontal. Di dalamnya ada lobus. Lobus itu apa, Bu? Lobus adalah otak.
Jadi kalau di depan ini ada namanya frontal bone, maka dia melindungi frontal lobus. Lobus sendiri artinya adalah otak. Jadi fungsinya dia nanti adalah melindungi otak. Otak yang di mana dilindungi, Bu? Otak bagian depan. Apa fungsi daripada otak bagian depan? Otak bagian depan memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi untuk berpikir. Jadi kemampuan berpikir kita nanti ditentukan oleh otak bagian depan. Makanya orang zaman dulu kalau jidatnya jenong dibilang apa, Bu? Pinter. Ya, memang faktanya begitu. Ya, kenapa? Karena area dahinya dia lebar. Oh, dahinya lebar berarti otak depannya besar. Ya, muatnya banyak. Kemampuan berpikirnya lebih banyak, lebih tinggi daripada yang lain. Ya, kemampuannya berpikir, mengingat, dan lain-lain, Bu. Memang otak bagian depan salah satu fungsinya nanti adalah sebagai otak yang membantu untuk berpikir. Jadi bagaimana cara pikir kita, bagaimana kecerdasan kita, nanti semua ngumpulnya di sini, Bu. Di frontal lobus, ya, di frontal lobus, di otak bagian depan. Jadi kalau pengen punya anak pinter, cari istri yang jidatnya jenong. Ya. Ya, yang mana nih yang jenong ya, nih ya. Ketutupan ya. Cari laki-laki yang jilbabnya jilbab ya. Yang jidatnya, Bu, yang jidatnya jenong, lebar gitu ya. Jidat saya lebar nggak nih, Bu? Lebar banget ya, Bu. Anak saya juga jenong-jenong ya. Ya memang begitu, karena apa? Karena otak bagian depan ini merefleksikan cara berpikir. Cara berpikir apa, Bu? Semuanya, sehingga nanti ingatan seseorang, kemampuan daya ingat juga dipengaruhi oleh otak bagian depan. Wah, ditambahin rambut-rambut sendiri di operasi gitu ya. Sebenarnya tetap jenong ya. Tetap jenong, nggak masalah itu mah. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh lah. Ya sebenarnya ya artis-artis itu salah ya, karena kan jarak rambut dengan alis itu kan sebenarnya 3 cun ya. Lalu oleh mereka ditambahin lagi, Bu. Ya itu sebenarnya menyalahi kodrat. Ya baik, kembali lagi nih otak bagian depan. Apalagi fungsinya, Bu? Selain cara berpikir. Ya otak depan juga berpengaruh terhadap apa, Bu? Bagaimana seseorang itu memutuskan, membuat keputusan. Jadi nantinya kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dalam memutuskan itu dipengaruhi oleh otak bagian depan. Termasuk nanti adalah sikap dan perilaku, mengatur juga kebiasaan-kebiasaan dari seseorang. Jadi kalau kita punya kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, itu yang mempengaruhi siapa nanti, Bu? Otak depan, yaitu frontal lobus. Ada pasien-pasien yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa. Oh, itu frontal lobusnya, ya. Contoh, mungkin ada pasien yang punya kebiasaan kalau kencing maunya sembarangan. Nah, gitu ya, Bu ya. Oh, itu otak mana itu? Otak bagian depannya nggak beres, ya. Nah, kenapa? Karena memiliki kebiasaan-kebiasaan, pola-pola perilaku yang tidak dilakukan oleh orang lain, oleh orang pada umumnya. Ya, berarti nanti kalau ada penyakit yang mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku, ya, sehingga seseorang nanti tidak melakukan perbuatan pada umumnya, itu yang mempengaruhi siapa, Bu? Otak depan. Yang perlu diperbaiki siapa? Frontal lobusnya. Contohnya orang-orang yang udah pikun. Ya, orang pikun kan kadang kan perilakunya nggak normal ya. Ya, jadi seperti anak kecil. Makan, dikasih makan malah ditumpahin, misalnya gitu. Ya, udah makan 3 kali bilangnya belum makan. Gimana, Bu? Ya nanti kita pelajari nih. Ya, sabar ya nanti. Ini masih prolog. Masih prolog dulu ya. Ada di modul 2 nih, ada modul 2 ya. Nah, ada di modul 2, Bu.
Ya, apalagi Bu, adanya gangguan-gangguan perilaku ya. Karena otak itu ada di depan dan dia sangat dekat dengan mata, maka apa yang dilihat oleh mata langsung masuk ke otak, Bu. Otak kan di depan nih. Paling dekat dengan mana, Bu? Iya, paling dekat dengan mata, dengan hidung dia jauh, dengan telinga dia jauh. Paling dekat dengan mana, Bu? Dengan mata. Makanya apa yang terlihat oleh mata langsung masuk ke otak. Ya. Emak-emak scrolling Shopee. Ya kan? Ada gaun warnanya merah muda, ada bening-beningnya, ada manik-maniknya cakep, langsung masuk ke mata. Ya. Mata langsung masuk ke otak, otak langsung memerintahkan jari-jarinya, ya kan gitu ya Bu ya. Jari-jarinya bekerja untuk check out, ya kan? Check out belum dia apa Bu? Belum di payment, ya kan? Semalaman nggak bisa tidur. Nah, mikirin besok paginya akhirnya klik. Nah, gitu ya. Nerima suami. Ya, nerima suaminya. Ya. Ini teman-teman, jadi apa yang terlihat oleh mata masuk ke otak. Sehingga apa Bu? Nantinya penyakit yang akan datang pada otak depan biasanya munculnya dari mata. Misalnya apa Bu? Nonton video porno. Nah, gini ya. Jadi orang-orang yang suka melihat video porno nanti akan berpengaruh ke apa Bu? Ke sikap dan perilakunya. Ya, apalagi Bu, ngegame. Ya, ada orang-orang yang hobinya ngegame. Ya, itu Bu, saya punya pasien ke klinik itu bawa suaminya. Berobatnya bukan apa-apa Bu, suaminya nggak sakit, suaminya sehat, suaminya normal. Permasalahannya cuma satu, nggak pernah lepas dari game. Ya, main apa itu Bu, makan sambil ngegame. Ya, nggak menghasilkan masalahnya. Kan gitu ya. Gitu Bu. Jadi kerjaannya tuh ngegame aja. Akibatnya apa Bu? Akibatnya semua kehidupannya terganggu, perilakunya terganggu, dipanggil nggak denger, ya kan? Disuruh makan nggak mau, kan gitu Bu. Waktunya sholat ntar dulu, gitu. Nggak suruh nganterin anaknya kerja anaknya sekolah, dia lebih milih ngegame, gitu kan? Ya tuh. Perubahan perilaku. Diapain ya? Dinasehatin dulu. Kalau nggak bisa dinasehatin, diakupuntur. Saya bilang ini mah bukan ranahnya saya Bu, ranahnya siapa Bu? Ya psikolog, ya psikiater, psikolog. Karena itu udah bukan ranahnya akupunturis lagi, ya. Ditusuk ya, kalau udah datang tusuk aja, titik wajib paling gitu ya. Cuma gitu Bu, udah bukan ranahnya kita lagi. Karena itu udah pikiran masuk ke ranahnya apa Bu? Ya psikologis ya. Ini teman-teman, jadi itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Berapa banyak kita lihat ada anak muda yang suka nonton video porno, kemudian apa Bu? Melakukan pemerkosaan, ya, naudzubillah min dzalik. Ya, apa yang terlihat di mata maka akan terpikir di otak kita. Di media sosial ada warung yang lagi viral, misalnya warung makan, ya, warung seblak. Kita belum tahu rasanya Bu, tapi udah pengen. Bener nggak Bu? Iya, kayaknya enak banget nih karena yang makan lahap sampai keringetan, ya kan, suaranya sampai kecelap. Kemudian masih di situ udah keringetan, dia minum es teh manis, kan gitu Bu. Jadi apa yang terlihat mata, jadi kita penasaran di mana sih lokasinya, ya. Begitu datang ternyata rasanya biasa aja. Ya itu Bu. Jadi itu Bu. Jadi mengundang orang penasaran itu dengan apa Bu? Dengan visual. Dengan visual, ya. Jadi mengundang orang penasaran itu dengan visual. Jadi apa yang terlihat belum tentu nikmat, ya. Misalnya ada yang lagi viral, ada donat harganya mahal, ya kan? Begitu datang rasanya kayak odading misalnya gitu ya Bu ya. Ya, kenapa kita beli? Karena
Penasaran. Kenapa penasaran? Karena orang-orang pada beli. Lapar mata ya. Ini Bu, datanya dari mana Bu? Dari mata. Ya, perilaku. Jadi apa yang terlihat dari mata mempengaruhi perilaku. Makanya hati-hati di sini. Ya, benar-benar harus berhati-hati. Siapa yang nanti terpengaruh, Bu? Frontal lobusnya, otak bagian depan. Terjadi perubahan perilaku. Ya, terjadi perubahan perilaku. Nah, apalagi Bu, frontal lobus nanti mempengaruhi gerak, yaitu anggota gerak kita di ekstremitas atas dan bawah. Jadi gangguan-gangguan yang terjadi pada ekstremitas atas dan bawah nanti dipengaruhi oleh frontal lobus. Contohnya pada penderita Parkinson ya, pada penderita apalagi Bu? Ya, stroke ya, orang-orang yang punya gangguan-gangguan anggota gerak nanti yang mempengaruhi adalah frontal lobusnya. Nah, maka nanti diperbaiki di akupuntur di area frontal lobus. Termasuk tic sindrom. Ya, termasuk tic sindrom nantinya. Ya, ini ada area paling depan dari kepala kita namanya adalah frontal lobus. Di belakangnya Bu ada namanya parietal bone, di mana parietal bone akan melindungi parietal lobus. Ya, parietal bone akan melindungi parietal lobus. Ya, apa itu parietal bone? Parietal bone ini adalah tulang yang melindungi parietal lobus, di mana parietal lobus nanti memiliki fungsi sebagai organ atau otak, ya Bu ya. Nah, ini penjelasannya sih kalau lebih spesifik itu ada di sini nanti, bagian bawah ya. Nah, ini Bu, lobus parietal ya. Menafsirkan informasi sensorik seperti cita rasa, suhu, dan juga sensasi sentuhan. Jadi adanya cita rasa, suhu, dan juga sensasi-sensasi sentuhan. Cita rasa itu contohnya apa Bu? Ya, apa yang terasa di lidah. Suhu itu ya suhu panas dan suhu dingin atau suhu ekstrim yang ada di sekitar kita. Kemudian merasakan adanya sensasi sentuhan. Jadi nanti kalau ada pasien di mana dia kakinya digelitikin udah nggak bisa lagi berasa, maka ambil di mana Bu? Di area di parietal lobusnya. Nanti titik-titik akupuntur di kepala dibagi berdasarkan areanya nanti. Lalu area occipital. Occipital nanti ada di belakang sini lokasinya. Ya, otak yang berada di paling belakang. Merupakan tempat penyimpanan memori. Ya, ini ya. Kemudian memproses gambaran dari mata dan mengaitkan informasi tersebut pada memori yang ada di dalam otak. Occipital lobus juga berfungsi sebagai otak yang mempengaruhi keseimbangan. Jadi keseimbangan tubuh nanti yang mempengaruhi siapa Bu? Occipital lobus, dia yang di belakang sini. Mata penglihatan yang mempengaruhi nanti adalah occipital lobus. Hati-hati di sini nanti ada TU16. TU16 tidak boleh di akupuntur ya. Sekali lagi tidak boleh melakukan akupuntur di TU16. Kecuali kalau yang udah benci banget ya. Nah, kena medula berarti. Hati-hati, seharusnya nggak pingsan seharusnya. Nggak boleh dalam-dalam. Ya. TU16 itu di mana Bu? Di sini di tengah-tengah. Sering saya sampaikan kepada teman-teman. Penusukan di TU16 berbahaya ya, mengakibatkan apa Bu? Bisa mengakibatkan terjadinya mati batang otak. Nanti terkena medula oblongata ya. Jadi penusukan dalam, misalnya teman-teman ambil 1,5 cun aja di TU16 kena itu Bu. Panjang ya. Tapi kalau ambil setengah cun gimana sih Bu? Ya masih aman, tapi tetap harus berhati-hati. Kalau saya mah nggak berani, mendingan ambil titik yang lainnya.
Karena cukup berbahaya Bu pengambilan di situ. Meskipun ada akupunturis yang mengambil di situ ya, kalau saya enggak. Ya, nanti salah satu contohnya pengambilan di osipital nanti ada di BL9 ya. BL9 ada di osipital, GB20 ada di osipital, GB19 adanya di osipital. Jadi nanti lokasinya ada banyak Bu, bisa kita ambil semua di situ. Untuk penyakit apa yang berhubungan dengan mata? Contohnya apa Bu? Ya ada glukoma, mata minus, mata plus, kemudian nanti ada lagi buta warna, ya, stroke yang mengakibatkan gangguan pada mata. Ya. Ini sih Bu, bisa nggak kalau disimpulkan penusukan di kepala itu semuanya yang di luar tengkorak yang aman. Jadi kalau yang sudah masuk ke dalam tengkorak itu yang sudah nggak boleh gitu. Boleh disimpulkan gitu, boleh. Boleh ya. Kalau di belakang itu sudah di luar tengkorak kan gitu ya. Iya, kalau udah di bawah ini udah di luar nih. Nah, tapi kalau masih di scalp-nya aman. Ya masih di kulit kepala masih aman. Gitu. Bisa seperti itu boleh. Nanti bahkan penusukan di kepala itu kan dangkal semua, Bu. Seperti si sencung. Tapi berbeda kalau teman-teman pakai YNSA besok. Nah, kalau YNSA itu jelujur 1,5 sampai 2 cun. Penusukannya Bu ke belakang. Ya, gitu. Nanti Geosurfa beda lagi. Penusukannya bisa 2 cun sampai 3 cun di kulit kepala. Ya, udah masuk 2 cun, 3 cun, dikocok lagi, Bu. Nah, ya. Dikocoknya 300 kali. Gitu ya. Untuk yang stroke. Itu kalau Geosurfa gitu, makanya saya nggak ngajarin ya, karena saya belum kompeten ya. Tapi saya bisa, ya, cuman saya belum kompeten. Jadi kalau saya belum kompeten, biasanya saya nggak mengajarkan. Cuma saya bisa dan saya praktek gitu, Bu. Jadi ini ya, tusuk. Ya, gini nanti penusukannya kan kalau Geosurfa miring gini, Bu. 2 cun, 3 cun masuk semua, lalu dikocok ya. Berapa kali? 300 kali per menit. Untuk stroke, Parkinson gitu, Bu. Ya, yang udah ya, yang dilakukan langsung oleh Master Geosurfa ini yang dilakukan oleh beliau langsung ya. Kalau kita mah belum ya. Beliau itu, Bu, orang stroke datang tidur, habis diakupuntur langsung jalan. Gitu, langsung bangun. Itu beliau yang melakukan ya. Kalau kita mah belum sampai situ. Master Geosurfa. Iya, biar sampai pasiennya ini, Bu. Sampai pasiennya kesemutan kepalanya. Gitu. Sampai 300 kali. Sampai 300. Di Cina. Di Cina, Bu, ya. Murid-muridnya mah udah banyak ya, pelatihannya mahal. Jadi 300 kali semenit itu tangannya beliau tuh sampai gini-gini, Bu, sampai nggak kelihatan tangannya ngocok gitu ya. Gerakannya sangat cepat. Itu pasien yang tadinya cuman geletak langsung bangun. Belum bangun nggak boleh pulang. Nah, Dikasih anestesi lagi. nggak pakai anestesi. Sampai kepalanya tuh sampai kemeng, sampai kesemutan, Bu. Ya, dan penusukannya singkat, cuman 5 menit. Cuma 5 menit aja. Cuma 5 menit. Jadi ya kan di sini ya, di sini dikocok-kocok, kalau udah kesemutan didiemin 5 menit, cabut, pasien udah jalan. Gitu ya. Yang ada di Indonesia cuman bisa nusuknya. Jadi kalau teman-teman pelatihan scalp akupuntur Geosurfa, mereka belum bisa ngocoknya, Bu. Belum ada. Jadi saya bilang yang ngajar di Indonesia itu semuanya abal-abal semua. Waduh. Ya. Jadi kalau yang ngomong si Ali. oh iya, jadi kalau ada yang bilang, bahkan saya sendiri belum bisa begitu masalahnya. Saya bisa praktek, tapi seperti Geosurfa saya belum bisa ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah bisa gini segala macam, bohong gitu ya, bohong itu, Bu. Ya, karena tekniknya sangat berbahaya dilakukan ya. Jadi kalau nusuk doang bisa ya. Oh, nih ngajarin lokasinya di sini. Ditusukin jelujur gitu ya. Bahkan yang bisa jelujur 3 cun sampai ke bawah pun jarang. Jarang. Gini, Bu, kalau kita mengocoknya terlalu banyak dan tangan kita tidak hati-hati, maka jarum bisa mengenai tengkorak.
Ya, kena tengkorak. Nanti terluka tengkoraknya, Bu. Kalau tengkoraknya terluka, terjadi apa? Peradangan inflamasi. Sementara tengkorak itu bisa tumbuh sendiri, maka nanti bisa jadi kanker dan tumor gitu. Hati-hati ya. Itu makanya yang di Indonesia yang praktek nggak ada yang dikocok, cuma ditusuk aja, Bu. Banter-banternya di apa, Bu? Di stimulator. Gitu, ya, stimulator. Ya, sembuh tapi harus berkali-kali treatment ya. Ya. Kalau kita biasanya saya pakai YNSA ya, pakai YNSA. Lebih aman. Gitu, Bu. Nah, nanti scalp akupuntur itu emang amazing ya untuk kasus stroke. Jadi kalau pengen cepat stroke pakai scalp, mau yang klasik akupuntur yang sekarang atau yang Yamamoto nanti ya, atau pakai Giosunfa ya, nanti pilih sendiri. Ya, ini itu lobus occipital, Bu ya, di belakang sini, Bu. Nanti orang stroke itu diambil ya, stroke mata. Jadi saya punya pasien di occipitalnya itu penyumbatannya itu sampai 80%. Pasiennya Mas Soleh itu ya. Jadi penyumbatannya itu sampai 80%, Bu. Banyak sekali kan occipital itu kan kira-kira segini ya. Nah, itu penyumbatannya sampai 80%, Bu. Yang terjadi apa? Pasiennya itu matanya itu nggak buta, tapi rabunnya luar biasa, Bu. Jadi kalau jalan itu nabrak ya. Dia cerita, saya jalan Sifu keluar ke masjid, balik lagi. Loh, kenapa, Pak? Nginjek kayak kucing gitu kan ya. Karena dia nggak tahu, Bu. Dia tahu nggak kelihatan itu ya. Awas-awas. Akhirnya harus dituntun gitu. Jadi macam-macam ya, yang nyemplung got lah apa segala macam gitu, Bu. Iya, jadi ya termasuk glukoma. Nah, nanti ambilnya di mana, Bu? Occipital. Oh, stroke tapi stroke mata. Saya punya pasien di Tangerang ya, stroke mata juga begitu, Bu. Jadi dia itu stroke mata, yang terjadi apa, Bu? Ada penyumbatan di occipital sebelah kiri. Nah, yang terjadi matanya itu juling. Normal tadinya, usianya mungkin udah 50 tahun ya. Tiba-tiba matanya itu juling, Bu. Nggak kuat kena matahari, jadi kalau dia jalan, dia tuh pengennya jalannya lurus tapi jadinya miring gitu. Jadi kalau jalan nabrak-nabrak gitu, Bu. Bu, kenapa nabrak, Bu? Saya ini padahal udah lurus sih, Bu, gitu ya, tangannya ke. Nah, itu mak-mak biasanya ya. Lebih parah ya? Lebih parah, itu nggak ada obatnya itu. Ya. Termasuk buta warna bisa sembuh juga sih. Buta warna lebih sulit sepertinya. Lalu lobus temporalis ya, lobus temporalis itu ada di samping, Bu. Fungsinya sebagai apa? Untuk memberikan informasi terhadap panca indera. Penciuman, pendengaran, membau, mengecap, nanti diberikan oleh lobus temporalis ya. Nanti salah satunya ya ada SJ17 ya. Kemudian ada GB20, ada BLSJ, SJ20. Nanti semuanya adanya di area itu semua. Baik, kita pelajari satu per satu. Sebagian besar kita udah pernah tusuk. Masuk modul yang kedua ya. Akupuntur di kepala, modul kedua. Ya, ini adalah area frontalis. Di area frontalis, nanti cara mencarinya begini, Bu. Kita mencari titik akupuntur yang lokasinya berada di area dahi. Apa saja itu? Dimulai dari Yintang, Yuyao, BL2, ya. Itu nanti semuanya ada di area frontalis semua. Yintang di mana, Bu? Yintang, Bu. Ya, ada di tengah-tengah di antara sisi alis medial ya, medial. Nah, di sini, Bu. Di tengah-tengah di sini. Sebagai titik apa itu, Bu? Biasanya, Bu, Yintang itu, Bu. Sebagai titik penenang ya. Jadi ya, untuk gangguan mata bisa nanti ya. Di sini Yintang sepertinya belum ada, Bu. Bisa teman-teman tambahkan ya. Yang pertama nanti adalah Yintang. Ya, Yintang nanti lokasinya ada di area frontalis, sehingga nanti gangguan-gangguan penyakit yang terjadi pada lobus frontalis bisa teman-teman ambil di area Yintang. Contohnya apa tadi, Bu? Gangguan perilaku ya.
gangguan cara berpikir. Jadi orang pikun itu salah satunya nanti diambil di yintangnya. Suka lupa naruh kunci. Ya. Keluar rumah, pintu udah dikunci, udah jalan setengah kilo balik lagi, tadi kompor udah dimatiin apa belum ya? Nah, ya saya banget ya, ada yang kayak gitu kan. Ke bawah. Penusukannya ke bawah. Ya. Dicubit ya, tekniknya dicubit, tusuk ke bawah. Untuk meredakan emosi. Untuk meredakan emosi juga ambil di area yintangnya, Bu. Ya, meredakan emosi. Saya punya pasien di Sumbawa Barat, kepala PDAM. Wah, orangnya gagah bener, Bu. Udah sepuh tapi masih gagah. Kena diabetes ya. Waktu kena diabetes itu yang bawa saya ke beliau tuh karyawannya, anak buahnya gitu. Anak buahnya bilang gini, Sifu saya boleh nggak punya satu permintaan untuk Bapak? Dia bilang, oh, apa itu? Boleh nggak Bapak itu dibikin jangan marah-marah terus katanya. Karena kerjaannya tiap hari itu ternyata di kantor tuh marah-marah mulu, Bu. Ya, marah-marah mulu ya, kena diabetes, marah-marah terus. Mungkin kayaknya hipertensi juga. Akhirnya saya ambil di Yintang, Bu. Seminggu 3 kali di akupuntur. Ya, kemudian ada 2 testimoni yang bagus. Yang pertama testimoni dari karyawannya. Beliau bilang, alhamdulillah Bapak udah nggak marah-marah lagi, ya kan, lebih tenang. Yang kedua dari istrinya, alhamdulillah Bapak bisa berdiri lagi gitu, Bu ya. Ya. Ngerti nggak nih, Mbak? Ibu-ibu nggak ngerti nih ya. Yang ngerti Jaki doang, ini Jaki doang nih ini ya. Ya. Berdiri dari bahu sendiri gitu maksudnya. Yang jarum kecil yang ditempel itu boleh nggak? Kalau di Yintang boleh. Kalau di Yintang boleh, ya. Karena apa? Karena areanya kan dangkal, Bu. Ya itu, Bu. Jadi Yintang itu memberikan efek apa, Bu? Efek penenang. Memberikan efek penenang di sini, Bu. Penusukannya ke bawah. Berada di area mana itu? Frontal. Nanti penderita stroke ambil di situ. Ya, tetap wajib ambil di yintangnya. Kemudian di mana lagi, Bu? Yang berada di sisi frontalis, dari yintang naik ke garis rambut, dari garis rambut naik setengah cun ketemu dengan senting. Ya, senting juga berada di area frontalis. Boleh teman-teman gunakan untuk penderita stroke, untuk orang-orang dengan gangguan cara berpikir, orang-orang dengan gangguan pada ekstremitas atas maupun bawah, ya. Dari yintang tarik ke atas, ketemu garis rambut, naik setengah cun, ketemu dengan senting. Ya, itu nanti. Kemudian di mana lagi, Bu? Yang merupakan areanya frontalis ada BL2. Ya, BL2 di sudut alis. Biasanya ini titik yang spesifik digunakan untuk sakit kepala, migrain, vertigo. Ya, ada untuk sakit kepala, migrain, vertigo. Kemarin saya pulang dari Ungaran naik bis dari Semarang ya. Pakai Rosalia, Bu. Itu dinginnya bukan main. Baru kemarin kejadiannya itu. Terus selama di perjalanan tuh sakit kepala saya tuh di sini tuh sakit banget ya, sampai rumah masih sakit lagi. Akhirnya saya tusuk di sini enaknya ya. Di BL2 Yuyau saya kasih ke SJ23 ini enak banget ya. Buat tidur, bangun tidur beres. Ya, itu ya. Jadi gitu, Bu. Jadi pengambilannya nanti dilakukan di situ. Oh iya sih, Bu, yang untuk senting ini susur juga sih. Ke belakang. Pakai yang 1 cun boleh, setengah cun nggak apa-apa.
Ya, gimana teman-teman ya? Dari BL2. BL2 kan di sini. Ya, BL2. BL2 juga berada di lokasi apa, Bu? Lokasinya frontal. Untuk penyakit yang terjadi pada mata bisa ambil di situ, ya. Migrain, wajah-wajah kedutan bisa ambil di situ. Tic syndrome yang terjadi pada mata, teman-teman bisa ambil di situ. Contohnya gini, Bu, orang-orang yang matanya genit gini-gini terus kan. Nah, dia. Udah GR katanya dia sakit ya kan. Ya, tic syndrome. Ya, tic syndrome ada, Bu, orang-orang yang matanya gini-gini terus ya. Saya ada tuh. Salah satu siswa saya juga seperti itu, jadi matanya begini terus. Setelah rajin di akupuntur, alhamdulillah sembuh ya, sembuh total. Saraf bagian dalam, mungkin kepala sini belum diambil, Bu. Oh, dia terapis. Oh, berarti dia butuh terapis lain. Iya. Ya, dia terapis belum tentu kan ngambil di sini juga. Di rumahnya kagak tahu. BL2 kan ini. BL2 kan ini. Di sudut alis banget, Bu. Sudut alis banget ini BL2 nanti. Ya, ini kan BL2 nih, Bu. Ya. Nah, ini kan BL2 nih, Cuansu. Nah, ini nih. Ini kan BL2 ya. Sering kita ambil kalau akupuntur wajah kan sering kita ambil. Oh, BL2 di sini. Ya. Kemudian dari BL2, perhatikan ya. Dari BL2 naik ke BL3, Bu. Ya. Baik, naik ke BL3 Meicong. Ya. Jangan diganti band ya, Meicong ya. Meicong di mana, Bu? Meicong itu dari BL2 naik ke atas, ketemu garis rambut. Dari garis rambut naik setengah cun, ketemu dengan BL3. Ya, ini masih di areanya frontalis. Ya, gitu. Jadi dari BL2 caranya gampang, Bu. Naik, tarik garis ke atas. Kalau mau lurus ya pakai garisan, ya kan? Tarik ke atas, ketemu garis rambut. Dari garis rambut naik ke atas setengah cun. Ya, setengah cun juga. Sebelahnya senting, bener ya. Ya. Naik ke BL3. Untuk apa, Bu? Sakit kepala, migrain, vertigo, stroke yang terjadi pada area frontalis. Ya. Termasuk juga nanti obstruksi hidung dan juga sinusitis. Ya. BL3. GoFood, Bang. Antar GoFood, Bang. Makanannya mana, Bang ya? Martabak kayaknya aneh, pesan martabak tadi, Bang, kayaknya, Bang. Jasnya antum L kan? Waduh, kayak bacang saya. Hebat. Ya, naik kemana, Bu? Naik ke BL3 ya. BL3 dari garis rambut naik setengah cun. Ya, ini nanti titik ini paling sering akan kita pakai ya. Sering banget untuk stroke, sinus terutama, Bu. Ya. Naik setengah cun.
Dari garis rambut. Sinus itu apa, Bu? Sinus itu adalah peradangan pada rongga sinus, ya. Jadi tengkorak kita itu sebenarnya ada rongganya, ya. Rongga itu nanti namanya adalah rongga sinus. Pada sebagian orang, rongga sinusnya itu terjadi inflamasi, peradangan, ya. Ada dahak yang tidak bisa keluar sehingga terjadi pembusukan di situ, Bu. Nanti penderita sinus itu mereka kalau belum parah, kalau di pagi hari biasanya mereka sentrap-sentrup. Ciri-cirinya gitu ya. Kalau bangun tidur cuaca dingin kena AC, tersumbat hidungnya. Nah, itu sinus. Kalau sudah parah, maka nanti akan dilakukan operasi oleh dokter ya. Jadi dahaknya itu diambil, Bu. Disedot ya. Disedot oleh dokter ya. Supaya itu tidak terjadi bagaimana? Maka kita ambil di mana, Bu? BL3. BL3. Ke belakang. Boleh setengah cun boleh, Bu. Satu jarum aja setengah cun boleh. Dibantu sama ST. Kayak si sencung gitu. Dibantu yang ortopedik lainnya apalagi? Boleh LI 20, boleh. LI 20 ini. Sempit, Bang. Enggak, alhamdulillah saya Pas. ster. Enggak tahu ya ster ya. Sterk ya. Pas, alhamdulillah. Pas. Udah tinggal ke KUA pakai peci. Makasih sih Bu, makasih saya ada. Jadi penghulu. Sama ST 2 sih. ST2 boleh. BL2 juga boleh. BL3 itu yang dibilang intang, yang dibilang tayang. Oh, beda. Tayang ini. BL3 mecong. Ini nih, Mbak. Yang ini nih. Ini mecong, ya. Tayang di sini. Tayang itu ini kan aku padamu, ya kan, tayang. Nah, ini di sini. Ini ya. Di antara alis sama garis rambut. Nanti ada tayang di sini. Ini nih. Nah, nih. Antara alis dengan garis pelipis ini. Ya, lanjut, Bu. Dari BL3, dengar ya. Nah, dari BL3 nanti kita setengah cun ke lateral, ketemu BL4. Lateral itu keluar, ya. Ke samping luar, ya. Jadi nanti dari BL2 ketemu garis rambut, naik berapa cun, Bu? Setengah cun, ketemu BL3. Dari BL3 ke lateral itu setengah cun lagi, ketemu dengan BL4. Ya. Sifu, kalau pada rambutnya kan agak ke atas, berarti ngikut ke atas gitu. Iya, ngikutin garis rambut aja. Maksudnya kalau longsor sih Bu, Longsor. kan nggak sesuai dengan ini nih. Longsor seabrasi nih kalinya apa? Ya kalau terjadi kebotakan ikutin garis ini. Kalau longsornya sih, Bu. Jangan harusan. Maksudnya ke belakang. Oh, Ya, ini lihat teman-teman ya. Spidolnya mana THD? Nggak ada di sini. Di itu Mana? Oh iya banyak maaf. Ya, ini ya. Jadi ini kan garis rambut ya. Ya, kita anggap ini muka orang, teman-teman. Nah. buset ngomong. Ya. Ya. Perhatikan ya. Tanya kecil banget. Ya, ini BL berapa nih, Bu? BL2. Naik ke atas ya. Kemudian naik setengah cun ketemu BL3. BL3 ke arah luar setengah cun ketemu dengan BL4. Ya, ini ya. Itu, Bu. Nanti dari sini nanti ini ketemu dengan Yintang. Yintang naik ke atas, setengah cun ke atas ketemu dengan Senting. Ya. Tuh 24. Ya, ini teman-teman.
Ya. Kemudian dari BL4 setengah cun ke atas. Ya. Ini kan BL4 nih, BL4 setengah cun ke atas ketemu dengan BL5. Ya, ini teman-teman. Setengah cun dari Ya. 4 ya. Setengah cun lagi dari BL4, tapi setengah cunnya ke belakang ya, ke atas. Ya, gambarnya begini, Bu. Ya, itu. Setengah cun dari Karena BL4 ke BL5 itu jaraknya cuma setengah cun, maka teman-teman bisa pakai jarum 1 cun dijelujur. Ya, 1 jarum kena 2 titik sekaligus boleh. Nah, itu ya. Jelujur aja, Pak. titiknya Dari dari BL4 tusukin ke belakang set agak dalam gitu ya. Itu bisa. Atau teman-teman mau ambil teknik jelujurnya ke lateral ya, dari BL3 ke BL4 bisa. Ya, dari BL3 ke BL4 bisa, atau dari BL4 ke BL3 boleh. Biar agak aneh, ya kan? Boleh, bisa. Tergantung sakitnya gimana maksudnya. Ya ada yang pakai teknik sedasi tonifikasi gitu ada. Tapi kalau kita enggak, kita tidak mengikuti alur jarum. Oh enggak itu ya sih ya. Baru mau nanya. Ya, gitu teman-teman ya. Coba perhatikan, ulangi ya, supaya nanti kalau praktek biar jelas. Terkadang gini teman-teman, ketika dijelaskan bisa, waktu praktek itu mencong-mencong gitu, Pak. Ya, kan harusnya dari sini tinggal tarik ke atas kan gampang banget ya. Tapi ini ada yang ke sini, ya kan, miring gitu. Maka tadi saya bilang pakai garisan gitu biar lurus ya. Biar lurus ya. Ini ya. Dari Yintang naik ke atas, naik setengah cun, ketemu siapa, Bu? Senting. Kemudian dari BL2 naik ke atas, naik setengah cun, ketemu BL3. BL3 ke sisi lateral berapa cun? Setengah cun. BL4 ke BL5 setengah cun ya. BL5 ke BL6 1 cun jaraknya. Nah, BL5 ke BL6 itu 1 cun. Ya. Ya, BL5 ke BL6 nanti jaraknya adalah 1 cun. Ya, nanti naik namanya superior. Superman itu kan super, terbang, ya kan, ke atas, superior. BL5 nanti ke BL6. Ntar Bu, saya nyari tuh 23. Biar sekalian ya. Tuh 24. Tuh 23. Ya. Tuh 24 ke tuh 23 itu jaraknya adalah setengah cun. Ya, ke atas ya. Tuh 24 ke tuh 23 jaraknya setengah cun. Nah, ini Bu. dari senting maksudnya. Iya, dari senting ya. Dari senting ke tuh 23 itu 1 cun. setengah. Setengah. Setengah cun. Lalu nanti tuh 23 ke tuh 22 itu jaraknya adalah 1 cun. Satu cun ya. Nah, ini Bu. Kita buat tulisan aja biar gampang ya. Ya. BL2 ke BL3